Halo sobat investor, balik lagi dengan Stock Horseman. Hari ini Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023, kita akan bahas saham Ramayana Lestari Sentosa atau dengan kode saham RALS. Sebelumnya selamat Hari Kemerdekaan yang ke-78 untuk negara kita tercinta, Republik Indonesia. Jadi pas banget nih, logo yang merah putih kita bahas. RALS, Ramayana Lestari Sentosa. Oke, sesuai judulnya, kalau kita bisa lihat, RALS ini salah satu perusahaan yang berhasil bertahan di tengah pandemik. Di tahun 2020 ada COVID-19, tapi RALS ini bisa bertahan dengan hebohnya. Nanti kita akan bahas hebohnya seperti apa RALS di 2020. Dan kalau kita lihat, kinerja perusahaan ini sebenarnya bagus dan terjaga. Secara PER, saya bisa katakan ini kalau di-exclude tahun 2020, ini merupakan PER yang termurah sejak tahun 2015. Jadi udah sekitar 9 tahun ini PER yang paling murah. Analisa saham Ramayana Lestari Sentosa. Oke, langsung aja. Kalau kita lihat kilas balik kisru Ramayana di 2020, pas COVID ini dia sempat PHK 421 pegawai. 2.700 terkena pemotongan gaji. Yang kayak kita lihat ada di videonya tuh yang sampai sedih banget, semua banyak di layoff, banyak yang di PHK gitu ya. Ini kalau bisa dilihat di 4 Juni, Ramayana PHK 421 karyawan. Terus di 4 Juni juga, pendapatan anjlok hingga 50% imbas COVID-19, Ramayana PHK lagi. Dan Ramayana selain PHK, Ramayana juga dibebankan. Ramayana sepakat membayar pesangon ke 196 karyawan yang kena PHK gitu ya. Jadi ini kisru Ramayana. Nah, secara jumlah karyawan sendiri, menurut laporan tahunan 2022 kemarin, ini kalau dibandingkan dengan 2020, ini nambah dikit doang. Tapi dibandingkan 2021, ini berkurang cukup banyak. 2020 ke 21 naik sekitar 500 atau 600 karyawan. Nah, turun lagi sekitar 600 karyawan di 2022. Jadi jumlah sekarang sekitar 2022. Nah, oke, kita mau lihat Ramayana nih, kalau kita tahu bisnisnya adalah dia menjual fashion, pakaian, ada supermarket juga. Nanti kita lihat kontribusinya seperti apa, prospeknya di 2023 seperti apa, nanti kita akan bahas. Nah, visinya. Jadi Ramayana nih hadir sebagai solusi pangsa massal dalam produk fashion. Jadi fokusnya dia di fashion, ini visinya. Terlepas dari dia punya bisnis diversifikasi lain yang bergerak di bidang supermarket. Misinya menghadirkan pengalaman berbelanja. Jadi dia pengen create shopping experience yang seru, menyenangkan, dan produknya berkualitas. Gayanya keren juga. Nah, buat teman-teman yang tahu, segmentasi terbesar dari Ramayana ini adalah segmentasi dari SES, sosial ekonomi masyarakat sosial ekonomi, ini dengan tingkat kelas C atau kelas D. Artinya dengan tingkat pengeluaran per bulan itu 1 juta sampai 3 juta untuk pengeluaran rumah tangga mereka. Jadi otomatis mereka create produk, mereka jual produk yang harganya terjangkau. Oke, sebagai pelaku usaha retail, Ramayana terus berupaya mengembangkan produk yang sesuai perkembangan tren konsumen masa kini. Ini value dari Ramayana sendiri. Nah, ada 104 Ramayana Department Store yang menyediakan produk pakaian tas, sepatu, aksesoris, sharing clothing, dan lain-lain. Ini mungkin sama kayak Sogo, tapi Sogo versi lebih ekspensifnya, mungkin sama juga kayak Star atau sebagainya gitu ya. Atau teman-teman ke Ion juga mirip-mirip kayak gini. Cuma Ramayana lebih untuk masyarakat yang segmennya di bawahnya lagi gitu. Jadi menjangkau segmen yang benar-benar terjangkau harganya. Ada supermarket Robinson, jadi kalau yang belum tahu, Robinson Supermarket ini under Ramayana Group, totalnya ada 73. Yang menarik ini, secara jumlah gelar Ramayana ada juga yang nggak produktif atau merugi, yang sama dengan tahun sebelumnya. Jadi sepanjang 2022, perusahaan sudah menutup 3 gerai Ramayana, yaitu kalau teman-teman ada yang di Pulau Gadung, ditutup, terus Jambu 2 Bogor ditutup, sama Ramayana Kota Bumi, ini di bagian Lampung, ini juga ditutup. Tapi Ramayana juga buka nih 3 gerai baru, yaitu di Semarang, ada di Cipanas Bogor, dan di Timika Papua. Jadi sudah menjangkau sampai Papua. Nah, itu untuk kehadiran departemen store-nya, ada bangunan fisiknya, ada, tempat usahanya. Karena yang namanya bisnis retail pasti tergantung tempat usaha, selain ada usaha mereka untuk masuk ke online. Salah satunya mereka ada deal dengan Shopee, dengan Lazada, dan dengan, marketplace online lainnya. Oke, secara pendapatan,
Bisnisnya ada 2 tadi, pakaian dan aksesoris. Simple banget, pakaian dan aksesoris ada di Ramayana, swalayan ada di Robinson. Jadi, Robinson berkontribusi 23,46% di bulan 2021 dan di bulan 22 kontribusinya sekitar 21%. Jadi kontribusi dari swalayan untuk turun, tapi kontribusi dari penjualan pakaian dan aksesoris ini bisa dikatakan bertumbuh dari 76,54 ke 78,23. Nah, ini kalau kita lihat kontribusinya nih. Oke, 78% ada di pakaian aksesoris, 21% ada di barang swalayan untuk tahun 2022. Nilainya ada 2,3 T, yang ini ada sekitar 600 miliar. Ya. Nah, ini untuk di 2021 1,9. Jadi kalau dilihat nih 1,9 T dan 600 M. Jadi kalau dilihat secara bisnis itu bertumbuh. 2021 ke 2022 pakaian bertumbuh 18%, barang swalayan bertumbuh 7,23%. Total secara keseluruhan mereka bertumbuh 15,58%. Bisa bertumbuh double digit pasca recovery itu merupakan sesuatu yang bagus. Nah, komposisi pendapatan segmen geografisnya ini menarik. Sulawesi dan Papua ini kontribusi di 2022 turun, tapi mungkin akan berubah lagi mengingat di tahun 2022 mereka juga buka untuk cabang Timika 9,91%. Kalimantan ya sosok 8,92 ke 8,72. Apalagi nih nanti kalau Kalimantan mungkin 2024 ada kejelasan IKN, Ramayana yang punya cash cukup bagus. Ini salah satu perusahaan yang bagus. Kenapa? Karena mereka punya cash keras yang kuat gitu. Cash rich company. Jadi kalau dilihat cash uang saldo di kasnya aja itu cukup untuk menutupi seluruh liabilitasnya dia, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi total liabilitasnya sebenarnya cukup doang tuh, bayar pakai kas sudah cukup. Jadi ini perusahaan yang bagus. Dan kalau teman-teman lihat di RUPS ada penjelasan dari direksinya, dia bilang kalau perusahaan yang punya kas banyak, ada sebagian dialokasikan ke obligasi. Itu untuk bertumbuh, jadi nggak sekedar deposito. Ini bagus. Beberapa yang kurang bagus mungkin, ya ini nggak bisa bilang kurang bagus juga, beberapa perusahaan itu malah diinvestasikan. Yang hasilnya investasi ini pasti ada fluktuasinya. Jadi perusahaan Ramayana menghindari fluktuasi terhadap kasnya dia, jadi dia investasikan di instrumen-instrumen yang imbal hasilnya tetap dengan risiko yang minim. Salah satunya seperti obligasi. Oke, 63% di tahun 2022 bagian Jawa, untuk wilayah Jawa di 2022, 64% di 2021, 63%. Jadi, rata-rata bertumbuh nih. Di Jawa bertumbuh, yang berkurang Sumatera berkurang, Sulawesi dan Kalimantan. Jadi pertumbuhan terusnya masih di Jawa. Tapi secara rata-rata mereka punya kenaikan nih. Sumatera naik 12,47%. Jawa Bali naik 17,44%, Kalimantan naik 13%, Sulawesi Papua naik 11%, total pendapatan naik 15,58%. Jadi kontribusi pertumbuhannya masih di Jawa, kemudian Kalimantan, baru Sumatera, berikutnya baru Sulawesi. Ini berdasarkan total pendapatan. Kalau teman-teman tahu, di Timika sekarang, itu di Papua yang akan dia buka, yang sudah dia buka, rata-rata UMR di sana ada di sekitar 4 juta. Seharusnya secara daya beli, Ramayana ini akan menjadi toko yang menarik untuk mereka. Oke, ini dari laporan keuangan rahasia dulu. Kita mau lihat yang di bagian bawah nih. Di 2019 ke 2022, kinerja penjualan ya paling gede di 2019. Ini harusnya bisa lebih tinggi lagi, tapi ada COVID sehingga gapnya cukup dalam nih. Dari 8,5 T turun ke 3,8 T, hilang 5 T. Terus naik lagi di 2021, naik sekitar sedikit lah, naik sekitar 400 M. Terus naik lagi di 2022. Jadi ini bisa dibilang recovery cukup bagus meskipun belum sebagus tahun 2019. Itu tahun tertingginya mereka sepanjang sejarah perusahaan berdiri. Total transaksi ini dari 49 juta transaksi turun drastis banget di 2020 hanya 22 juta. Ya kita tahu mall harus tutup pada saat PSBB. Jadi tokonya juga banyak di mall, yang datang juga dibatasin, belum lagi pengurangan karyawan. Jadi jumlah transaksinya sangat terdampak. Basket size. Basket size ini rata-rata orang kalau belanja di Ramayana, spending berapa rata-rata per pembeliannya. Ini rata-rata meningkat dari 173 ke 185. Mungkin ini ada pengaruh harga naik juga. Cuma
Ini bisa dikatakan bertumbuh juga dari 173 ke 185. Basket size-nya bertumbuh, tapi kuantitinya mungkin bisa lebih meningkat seperti tahun 2019. Nah, oke. Kalau dilihat di sini, di bagian sebelah kanan, ini kita udah analisa berdasarkan aset, liability, equity, net income-nya. Net income-nya nih masuk masa-masa recovery nih. Jadi kalau dilihat mungkin di 2018 dan 2023 nih sama, karena yang the best-nya mereka ada di 2019. Secara net income oke lah bertumbuh, yang minus nih tahun 2020, kita coba exclude lah karena itu pandemik dan bagusnya perusahaan ini strategi cukup oke. Mereka beban paling banyak di karyawan, di-cut sebagian, yang penting tetap beroperasi, sehingga 2020 meskipun minus, mereka bisa flip itu lagi jadi cuan di 2021. Ini merupakan strategi yang bagus. Equity-nya naik turun, paling tinggi di 2019, cuma ini mulai naik turun lagi di 2021, recovery juga cukup tinggi, 2022 turun, 2023 mulai naik lagi. Secara aset ya, so-so lah, paling tinggi tetap di 2019, 18, 19, 20 tetap tinggi, 21 tetap tinggi, 23 mungkin berkurang sedikit untuk alokasi asetnya. Oke, secara utang juga so-so masih terkontrol, asetnya masih cukup banyak banget nih. Sebagian besar malah ada di kas gitu ya. Oke, secara aset ya rata-rata bertumbuh cukup lah dari 4,5 tahun 2015, 4,8 tahun 2023. Tidak bertumbuh banyak karena ada efek pandemi juga. Bisa dikatakan malah pelan-pelan berkurang juga asetnya, tapi ya, nggak usah khawatir kalau asetnya masih digunakan untuk bisa menghasilkan kinerja bisnis yang positif, ya menurut saya itu cukup bagus. Nah, yang menarik adalah liability-nya. Liability-nya juga, berkurang, tapi ya di tahun 2023 juga bertumbuh nih. Jadi ini mempengaruhi juga nih daya belinya masyarakat masih belum sesignifikan tahun-tahun sebelumnya, seperti di 2019 atau di 2021. Jadi sehingga kuantitinya menurun. Oke, net profit. Net profitnya juga bisa dibilang naik sedikit, di 2021 ke 2022 net profit turun, 2022 ke 2023 net profitnya naik. Tapi kenaikan ini, estimasi ini masih di kuartal 2. Jadi kita harus lihat lagi realisasi kuartal 3 dan 4-nya gimana. Ini masih di kuartal 2 kali 2, gitu ya, karena disetahunkan. Jadi totalnya kalau tahun sebelumnya ini masih tumbuh 2,9%. Net profitnya tumbuh dari 3, equity-nya tumbuh, sorry maksud saya tadi equity dari 3,6 ke 3,7 tumbuh 2,9%. Net profitnya cukup bagus nih, dari 352 ke 493. Tapi ini net profit yang disetahunkan. Tapi kalau dihitung sama-sama 2023 dan 2022, sebenarnya net profit-nya turun dikit nih. Kalau dihitung, sama-sama kuartal 2 ya, net profit-nya turun dikit. Tapi kita bisa lihat lah, nanti kuartal 3 dan 4-nya gimana nih, pantas untuk dipantau terus. ROE-nya ini merupakan ROE yang cukup bagus di 13,2%. Jadi ROE-nya cukup bagus. Kalau secara jumlah saham beredarnya ada 7,1 billion, 7,1 miliar gitu ya. Stock value, nilai bukunya 525. Ini bertumbuh nih dari 469, 470, 490, 2018, bahkan ini bertumbuhnya ya lebih murah lah dari 2000 tahun 2018. Secara harga saham 570 sekarang, artinya PBV-nya ada di angka 1,09. Ini PBV-nya. PBV 1,09, sedangkan untuk EPS, earning per share-nya ada di angka 69. Artinya setiap 570 saham yang kita beli, 69-nya itu penghasilannya. PER-nya 8,2. Nah, ini yang saya bilang. Kalau kita exclude tahun 2020 karena Covid, ini merupakan PER mereka yang terendah dengan kinerja yang recovery ya. Bayangkan, PER-nya dengan profit yang sekarang sama di 2015, PER-nya lebih murah yang sekarang loh. Gitu. Apakah investor melihat untuk proyeksi bisnis yang menurun? Menurut saya nggak bisa bilang gitu juga, karena perusahaan terbukti berhasil survive dari tahun 2020 pandemik ini. Jadi menurut saya Raos ini memiliki kekuatan yang cukup bagus. Tinggal kita lihat inovasi bisnisnya seperti apa, kinerja online-nya seperti apa, harusnya bisa dijabarkan juga untuk online seperti apa, strategi distribusi inovasinya ke depannya akan seperti apa. Apakah dia mungkin bisa kayak Uniqlo, ya siapa yang tahu ya, atau bisa seperti brand-brand besar lainnya, departemen store besar lainnya. Nanti kita akan lihat, ini sama juga kayak Matahari mungkin bisa besar juga. Pokoknya secara perusahaan keuangan ini keuangannya sehat, tinggal inovasi bisnisnya gimana,
strategi distribusi pasarnya gimana, perluasan segmentasinya gimana, itu yang jadi PR untuk Rals. Oke, secara keseluruhan kalau berdasarkan PER dan PBV, saya bisa katakan ini PER dan PBV yang sekarang ini lebih murah daripada beberapa tahun ke belakang sebelumnya. Jadi teman-teman yang mau masuk boleh dipertimbangkan juga di harga 570 atau di harga di bawahnya. Oke, apa sih yang kita bisa pelajarin, key takeaways seperti apa? Yang pertama, kinerja 23 masih terjaga meski diproyeksi melambat, namun masih terdapat pertumbuhan sekitar 5% harapannya penjualannya bertumbuh 5%. Nah, perusahaan optimis dengan kinerjanya. Salah satu bentuknya dengan melakukan strategi buyback. Jadi perusahaan sudah melakukan strategi buyback dari Juni kemarin. Perkiraan berlangsungnya sampai dengan Februari 2024. Ini secara total dari Januari 2023 ini, perusahaan sudah menambah 60,4 juta lembar saham. Saya sempat hitung, kalau 60,4 juta di harga 570 yang sekarang itu sekitar 38 M untuk buyback sahamnya dia dan ini masih terus berlanjut untuk buyback. Artinya perusahaan percaya sahamnya akan bertumbuh karena kinerjanya juga akan sejalan. Harapannya seperti itu. Oke, perusahaan memiliki rasio hutang yang sangat terjaga dan cash rich company. Tadi saya udah bilang, kasnya aja cukup untuk membayar seluruh total liabilitas. Serta tahun ini perusahaan menyediakan capex, capital expenditure. Jadi rencananya capex mereka tuh sempat dicanangkan 300 M untuk ekspansi, buka gerai baru. Tapi di-reduce lagi nih, di-adjust jadi 200 M. Tapi sampai sejauh ini belum ada penambahan store baru karena mereka masih mau lihat kondisi ekonomi, masih wait and see. Berikutnya, harga saham ini berada pada tingkat PER termurah sejak 2016. Jika mengeluarkan tahun 2020 karena ada pandemik, maka PBV masih dalam kategori murah jika dilihat secara historis. Jadi ini yang bisa kita bahas. Jadi teman-teman yang mau masuk RALS mungkin boleh dipertimbangkan karena secara PBV dan PER masih murah untuk tahun 2023 ini. Dan yang perlu diketahui adalah gini. Ini sama kayak saat Peter Lynch dan Warren Buffett beli McD. Kenapa mereka pakai saham McD? Karena bukan hanya bisnisnya, tapi McD ini ada di tempat-tempat dan lokasi yang strategis sehingga harga propertinya bisa bertumbuh. Nah, apakah Ramayana bisa seperti ini juga? Ada di lokasi-lokasi yang strategis yang gak hanya mereka operasi bisnis, tapi nilai dari properti aset yang mereka beli dari tanah dan bangunannya pun bisa bertumbuh. Oke, gimana kalau pendapat sobat investor sekalian? Jangan lupa tulis di kolom komen. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya dan bye-bye. Terima kasih.